Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Tamunan. Di video kali ini gue bakal memprediksi pertandingan final Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia dan Thailand yang bakal bertarung di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung aja kita mulai guys. Oke, Indonesia saat ini menjadi tim yang paling produktif ya guys di Piala AFF 2020 dengan catatan 18 gol. Sedangkan Thailand menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit cuma 1 kali. Namun, kalau berbicara kiprah di Piala AFF secara keseluruhan guys, Indonesia masih minim prestasi karena sekadar 5 kali menjadi runner-up. Sedangkan Thailand adalah tim yang paling sering menjuarai Piala AFF guys sebanyak 5 kali. Nah, Thailand juga menurut gue pribadi guys menjadi tim yang paling prima penampilannya di Piala AFF 2020. Karena meskipun Thailand cuma menciptakan 12 gol guys, tetapi kalau berbicara shots on target, Thailand sudah mencatatkan 39 kali. Unggul di atas Indonesia yang mencatatkan 37 shots on target. Artinya dari sisi daya gempur, Thailand tetap mengerikan guys, meskipun Indonesia yang lebih hebat mengonversi peluang menjadi gol. Permasalahannya guys, Indonesia ini tidak bisa mengimbangi kekuatan lini belakang Thailand. Karena Indonesia 7 kali lipat lebih banyak kebobolannya dibandingkan Thailand pada Piala AFF 2020. Dan Indonesia juga cuma 1 kali guys mencatatkan clean sheet. Berbeda dengan Thailand yang menjadi tim paling sering clean sheet di Piala AFF 2020, 5 kali. Namun yang perlu kita pahami guys, bahwa Indonesia itu udah sangat hebat bisa maju ke final Piala AFF 2020. Karena dari awal pengundian fase grup Piala AFF 2020 pun, Indonesia hanya berada di pot 3. Berbeda dengan Thailand dan Vietnam yang berada di pot 1. Namun, bukan berarti peluang Indonesia tidak ada untuk juara Piala AFF 2020 guys. Nah, segmen selanjutnya guys, gue pengen ngebahas tentang set piece maut dari Indonesia. Thailand ini kan cuma kebobolan 1 ya guys, dan itu dari Filipina lewat situasi set piece, free kick, yang akhirnya berujung dengan kemelut, sehingga akhirnya menjadi gol. Nah, Indonesia itu mahir banget guys menciptakan gol set piece di Piala AFF 2020. 6 dari 18 gol Indonesia itu berasal dari situasi bola mati. Artinya 33% gol Indonesia itu bermula dari set piece. Coba kita rangkai ya guys, 6 gol Indonesia lewat set piece itu kapan aja. Yang pertama adalah gol pertama Indonesia versus Kamboja guys, dimana itu dari situasi sepak pojok, umpan Evan Dimas disambut tandukan oleh Rahmat Irianto. Lalu yang kedua, dalam pertandingan yang sama, gol ketiga Indonesia versus Kamboja, itu diawali oleh sepak pojok dari Pratama Arhan. Nah, ini gue jarang banget menemui guys, pemain Indonesia bisa melepaskan umpan silang yang sangat tajam pisangnya seperti Pratama Arhan. Akhirnya ditanduk lagi oleh Rahmat Irianto. Yang ketiga adalah penalti Indonesia versus Laos guys, dieksekusi oleh Asnawi Mangkualam. Nah, itu juga bermula dari set piece guys, dari tembakan umpan free kick Evan Dimas yang berujung dengan pelanggaran pemain Laos terhadap Alveandra Dewangga. Udah 3 ya guys. Yang keempat adalah gol ketiga Indonesia versus Malaysia guys, dari sepak pojok Irfan Jaya yang berujung dengan tembakan jarak jauh kaki kiri Pratama Arhan. Lalu yang kelima, gol keempat Indonesia versus Malaysia diawali oleh corner kick Evan Dimas ditutup oleh sundulan Elkan Bagot. Lalu yang keenam guys, ini adalah gol yang terakhir, adalah gol keempat Indonesia versus Singapura, itu dimulai dari sepak pojok Evan Dimas dan dituntaskan oleh sontekan Egy Maulana Fikri. Menurut gue guys, kalau misalkan Indonesia bisa mengeksploitasi Thailand dengan set piece mautnya, gue optimistis Thailand bakal kebobolan guys. Sekarang kita bahas kekuatan dari Thailand guys. Mereka memiliki Terasil Dangda. Kalau misalkan kita tarik ke belakang ya guys, dalam 5 pergelaran terakhir Piala AFF dari 2012 sampai 2020, Thailand ini memiliki kelebihan selalu berhasil mengangkat striker andalannya ke zona top scorer. Nah, sekarang nih guys,
ada striker legendaris Thailand yang sudah pernah punya pengalaman 2 kali menjadi top scorer, yakni Terasil Dangda. Pada 2012 dia menciptakan 5 gol, 2016 menciptakan 6 gol, dan saat ini guys, Terasil Dangda menjadi top scorer sementara Piala AFF 2020 dengan 4 gol. Yang gue salut adalah guys, Dangda ini sudah berusia 33 tahun, tetapi masih mampu menjaga level permainannya di kelas atas. Namun, dengan usia yang sudah 33 tahun, Terasil Dangda ini tentunya memiliki kemampuan fisik yang menurun ya guys. Terbukti dari 5 penampilan di Piala AFF 2020, Terasil Dangda sudah 4 kali ditarik keluar. Nah, menurut gue nih guys, setidaknya Indonesia mesti bisa menahan Thailand tidak menciptakan gol sampai Terasil Dangda ditarik keluar lapangan guys. Satu lagi guys, bintang Thailand yang perlu kita waspadai adalah Chanatip Songkrasin, gelandang serang berusia 28 tahun. Kalau misalkan kita ingat lagi guys, di fase semifinal, Thailand menyingkirkan Vietnam tanpa kebobolan dan menciptakan 2 gol. 2 gol itu semua diborong oleh Songkrasin guys. Terbiasa bermain di Liga Jepang bersama Sapporo, membuat Songkrasin terbiasa bermain di level tertinggi sepak bola Asia guys. 2 golnya pun muncul di saat yang paling dibutuhkan oleh Thailand. Kalau dilihat dari akurasi tembakan, Songkrasin ini jauh lebih bagus dibandingkan Terasil Dangda guys, dengan perbandingan 66,7% berbanding 57,9%. Dan Chanatip Songkrasin ini memiliki aliran bola umpan yang sangat bagus guys. 85,3% total umpan Songkrasin di wilayah lapangan musuh tiba dengan akurat. Nah, Indonesia mesti benar-benar bisa mengawal ketat supaya dia tidak berulah seperti ketika Thailand membenamkan Vietnam di semifinal. Dalam duel di partai puncak ini guys, Indonesia dan Thailand sama-sama kehilangan bek kiri jagoannya. Indonesia tidak diperkuat oleh Pratama Arhan karena menerima 2 kartu kuning ketika menghadapi Singapura di fase semifinal, dan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto juga sudah mengonfirmasi bahwa Indonesia tidak akan diperkuat oleh Pratama Arhan. Padahal Pratama Arhan ini memiliki peran yang sangat vital ya guys, khususnya dalam membantu Indonesia menciptakan gol. Sejauh ini Pratama Arhan sudah membukukan 2 gol dan 2 assist. Dan dari segi tackle, Pratama Arhan ini juga sangat hebat guys, karena tackle sukses Pratama Arhan mencapai persentase 88,9% guys. Sementara itu di Thailand kehilangan Theraton Bunmatan guys. Bunmatan menerima 2 kartu kuning ketika Thailand menghadapi Vietnam di semifinal. Nah, Bunmatan ini adalah bek Thailand dengan kemampuan menyerang terbaik. Dari sisi umpan kunci, Bunmatan mencatatkan 10 kali, dan dari segi operan sukses terbanyak 239 kali. Nah, kehilangan Bunmatan dan Pratama Arhan tentu akan menjadi PR bagi pelatih kedua tim untuk mencari pengganti ideal guys. Kesimpulannya guys, sebelum dilatih Sintayong nih guys, Indonesia tuh kalah 3 kali beruntun dari Thailand. Mulai dari Piala AFF sampai kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan skor 2-0, 4-2, 3-0, Indonesia kalahnya telak-telak guys. Tetapi Sintayong muncul sehingga dalam pertemuan terakhir, Indonesia bisa menahan imbang Thailand dengan skor 2-2 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Menurut gue pertandingan final leg pertama ini akan berakhir dengan skor imbang 1-1 guys. Gimana menurut lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Tambunan? Atau lo bahkan optimistis Indonesia bisa langsung menang pada leg pertama? Coba guys, sampaikan di kolom komentar ya guys. Semoga video gue bermanfaat guys. Thank you banget udah nonton video gue sampai akhir. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.